Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan media basis aplikasi digital yaitu Microsoft Teams. Sejak adanya pandemi virus corona yang menyerang hampir di seluruh penjuru dunia ini, tidak memungkinkan kita semua untuk bekerja dari luar rumah atau beraktivitas dari luar rumah. Maka dari itu pemerintah menerapkan sistem work from home. Work from home atau WFH saat ini memang diterapkan oleh banyak perusahaan, kemudian kantor-kantor, bahkan sekolah pun menetapkan untuk beraktivitas dari rumah. Jadi fungsi dari Microsoft Teams ini sangat membantu dalam bekerja ataupun beraktivitas di dalam rumah, baik itu melalui meeting ataupun collaboration. Oke, jadi Microsoft Teams ini sangat banyak digunakan oleh perusahaan, kemudian kantor-kantor dan sekolahan, di mana mereka ketika beraktivitas di rumah masih tetap bisa melakukan komunikasi ataupun interaksi. Kemudian apa itu Microsoft Teams? Jadi Microsoft Teams ini merupakan sebuah platform atau workspace yang ada di Office 365. Microsoft Teams ini memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah bisa untuk chatting, kemudian video call, meeting, serta melakukan kolaborasi. Kemudian di dalam Microsoft Teams, seseorang bisa mengupload file berupa mungkin Word, Excel, ataupun PowerPoint. Microsoft Teams ini merupakan aplikasi pengembangan dari Skype yang dapat melakukan video call sehingga dapat membantu perusahaan, kemudian kantor-kantor, bahkan sekolahan dalam melakukan segala aktivitasnya atau untuk menunjang suatu pekerjaan. Kemudian yang pertama akan saya bahas mengenai device. Di dalam menggunakan Microsoft Teams, bisa teman-teman memanfaatkan desktop application. Jadi, desktop application ini melalui PC ataupun laptop yang dimiliki. Kemudian, bisa melalui mobile application. Jadi, aplikasi dari handphone atau smartphone. Kemudian yang terakhir melalui web application. Jadi web application ini bisa digunakan ketika seseorang yang membuat meeting tersebut menginvite seseorang atau member lainnya untuk join atau bergabung di dalam meeting tersebut. Jadi seseorang yang di-invite itu tidak perlu memiliki aplikasi Microsoft Teams. Jadi mereka login bisa lewat link yang sudah di-share oleh si pembuat meeting. Jadi pada intinya di dalam web application ini seseorang yang di-invite tidak perlu menginstal aplikasi Microsoft Teams. Kemudian sebelum ke poin berikutnya, kita coba untuk login dulu ke dalam Microsoft Teams. Di sini saya menggunakan desktop atau laptop yang sudah diinstal aplikasi Microsoft Teams. Cara loginnya, panduannya adalah yang pertama login dengan akun Office 365, yaitu memasukkan email, misal desnasuci88@gmail.com. Jika sudah, kalian klik login, kemudian diminta untuk memasukkan password atau sandi
email teman-teman. Kemudian teman-teman klik masuk dan tunggu sampai muncul tampilan Microsoft Teams. Di dalam tampilan Microsoft Teams, yang pertama ada Activity, kemudian Chatting, yang ketiga Teams, yang keempat Assignment, yang kelima Calendar, yang keenam Call, ketujuh File, dan lain-lain. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tadi ada Activity. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki grup, kemudian dimension dan defeats, maka akan muncul di dalam activity teman-teman. Activity itu ketika ada chatting yang masuk, kemudian teman-teman dimension, maka chatting tersebut itu akan masuk ke activity. Jadi notifikasinya ada di activity. Karena ini belum ada pembahasan sama sekali, jadi activity saya masih kosong seperti ini. Kemudian jika teman-teman ingin logout dari Microsoft Teams ini, klik tombol icon email teman-teman. Kemudian cari sign in out. Apabila teman-teman ingin mengganti icon email dengan foto teman-teman, bisa diklik, kemudian masuk ke desktop dan mencari foto yang diinginkan, lalu open dan di save. Yang kedua, chatting. Nah, di dalam chatting ini teman-teman bisa chat secara internal. Internal ini dalam artian satu domain dan chat secara eksternal. Nah, di dalam chat ini teman-teman bisa mengubah font. Kemudian di chat ini ada emoticon ataupun GIF. Kemudian bisa melakukan video call, panggilan, dan share file presentasi. Jika teman-teman ingin mengirim file ke seseorang, file tersebut tidak langsung bisa masuk ke HP, jadi harus mendownload terlebih dahulu. Aplikasi Microsoft Teams ini tidak memakan banyak ruang, tidak memakan banyak penyimpanan. Jadi, kalau teman-teman ingin mendapatkan file tersebut, harus mendownload dulu. Kalau tidak ingin, jadi tidak perlu di-download. Yang ketiga ada Teams atau grup. Jadi seorang pendidik ataupun manajer di dalam perusahaan-perusahaan bisa membuat grup dengan cara yang pertama harus diklik join or create team. Kemudian klik create team. Lalu bisa memilih class ataupun professional learning, kemudian ada others. Nah, kali ini kita pilih others saja. Kemudian mengisi nama Teams. Contohnya PAI 4D Media Pembelajaran. Kemudian di deskripsi itu bisa memilih private ataupun public. Jadi kalau private itu hanya seseorang tertentu saja yang bisa gabung. Kemudian kalau yang di public itu semua bisa mengakses. Kemudian si pembuat grup itu bisa langsung memasukkan member-member. Kemudian untuk chatting di dalam Teams ini bisa klik general. Yang ketiga adalah assignment. Assignment ini berarti penugasan. Jadi
Dalam artian di dalam pendidikan itu seorang pendidik bisa memberikan tugas melalui assignment ini. Yang keempat adalah kalender. Kalender ini terdiri dari dua, yaitu create meeting dan video conference. Yang pertama kita akan bahas create meeting terlebih dahulu. Jadi langkah-langkahnya adalah klik new meeting, kemudian diberi nama, misalnya ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian si pembuat meeting tersebut bisa langsung menginvite membernya atau seseorang yang bisa gabung dalam meeting tersebut. Kemudian atur tanggal meetingnya, misal tanggal 27 Mei 2021. Jamnya adalah pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi 2 jam. Kemudian mengisi pertemuan ini membahas mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam. Lalu diklik send dan otomatis kalender yang ada di member-member yang sudah di-invite tadi akan muncul atau masuk ke dalam email masing-masing. Yang kedua adalah video conference. Jadi untuk join ke dalam meeting tersebut bisa di double klik pada kalender dan klik join, maka langsung masuk pada video conference. Nah, di dalam video conference ini teman-teman bisa merekam dengan cara klik record. Kemudian bisa meng-on-off-kan kamera dan unmute ataupun mute audio. Serta untuk share presentasi, teman-teman bisa klik tanda panah dan untuk menghentikan presentasi tersebut, klik tanda panah lagi. Kemudian kita akan bahas mengenai call ataupun panggilan. Jadi di dalam call ini bisa melakukan video call dan melakukan panggilan. Dan yang terakhir, file. Jadi apabila seorang pendidik ingin mengupload file, itu bisa langsung tersambung dengan OneDrive. Kemudian mengirimkan file yang akan dipelajari dengan klik drive dan selanjutnya klik share. Maka file yang di share akan muncul di dalam tampilan Microsoft Teams pada fitur file. Terima kasih yang telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.